Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para orang tua, kemudian anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan daring. Langsung saja teman-teman sekalian, kita hari ini akan belajar buku baru yaitu buku 3H ya. Silakan dibuka buku 3H-nya. Langsung masuk ke pembelajaran pertama subtema 1. Hari ini kita akan belajar meliputi tentang pramuka. Aku anggota pramuka. Nah, kalian sering pramuka biasanya di hari Selasa ya, teman-teman. Nah, kita akan mempelajari kepramukaan. Pramuka ini adalah sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Kegiatan dalam sekolah itu ada kegiatan intrakurikuler dan ada ekstrakurikuler. Kalau kegiatan intrakurikuler itu adalah kegiatan yang meliputi pembelajaran seperti fikih, kemudian akidah, tematik. Nah, ada kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, eskul, itu namanya ekstrakurikuler. Intinya, kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang di luar jam-jam pembelajaran, kegiatan belajar mengajar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pramuka itu pembelajaran yang merupakan tambahan. Meskipun demikian, pelajaran pramuka ini sangat memberikan dampak yang sangat besar bagi kita. Yaitu dengan pramuka kita banyak pengalaman, kemudian banyak pembelajaran yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapat praktekkan nanti. Di antaranya kemandirian. Karena di pramuka itu nanti diajarkan ada super camp, nanti perkemahan, nanti itu diajarkan mandiri. Nanti di sana diisi dengan masak, permainan, pembelajaran, kreativitas dan lain sebagainya. Maka pramuka itu sangat penting bagi kita. Kemudian langsung saja masuk ke pembelajaran. Bagaimana pramuka tersebut sejarahnya? Silakan dibaca. Sejarah gerakan pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Jadi pramuka itu pramuka, praja, muda, Karana. Jadi singkatnya Praja Muda Karana. Praja Muda Karana memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Jadi orang pramuka itu suka berkarya kreatif. Dan kalian juga harus kreatif, teman-teman. Sejarah pramuka itu diawali dengan berdirinya organisasi kepanduan atau Boy Scout. Boy Scout itu artinya kalau bahasa kita Indonesianya anak pramuka. Jadi berdirinya organisasi kepanduan Boy Scout ini di dunia pada tahun 1907. Garis bawahi, organisasi ini dipelopori oleh Lord Baden-Powell, seorang warga negara Inggris. Jadi pertama kali yang mendirikan pramuka itu adalah Lord Baden-Powell. Nah, dia yang mengadakan pramuka. Kemudian di Indonesia, gerakan pramuka di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. Jadi pertama kali diadakan pramuka itu pada tahun 1907. Kemudian pramuka masuk ke Indonesia pada tahun 1961. Artinya pramuka diadakan di Indonesia resminya pada tahun 1961. Gerakan pramuka diperkenalkan pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, silakan kemudian ayo dijawab. Teman-teman silakan di halaman 3 ini dijawab ya pertanyaannya sesuai dengan bacaan di atas. Kemudian yang nomor 4 juga ini apa ini? Memasukkan kata-kata yang ada kolom di atas pada titik-titik di bawahnya. Jadi kolom-kolom di atas ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu pelajaran tambahan. Pramuka, berkarya, kepanduan, wajib. Nah, ini silakan dimasukkan ya. Titik-titiknya di halaman 4. Jadi halaman 3 dan 4 dikerjakan, teman-teman. Kita lanjutkan. Kita selanjutnya dibuka langsung dari halaman 4 langsung ke halaman 6. Belajar tentang sudut. Apa itu sudut? Nah, kita akan belajar sudut. Sebenarnya ini udah dipelajari di matematika, teman-teman. Jadi yang namanya sudut itu adalah dua garis yang bertemu pada satu titik. Dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Contoh ya. Coba lihat.
Ya, apa yang Bapak gariskan? Nah, ini. Di sini ada 2 garis, yaitu pertama garis merah, yang kedua garis hijau. Nah, yang namanya sudut itu adalah pertemuan antara garis hijau dan garis merah pada satu titik. Itu namanya sudut. Nah, kalau misal tidak ada pertemuan dua garis tersebut atau misalkan tidak lurus, maka tidak disebut garis. Contoh, misalkan ini lengkung. Memang bertemu ini. Di sini ada pertemuan, cuman ini tidak lurus, maka ini tidak disebut sudut. Intinya yang namanya sudut adalah dua garis yang bertemu dalam satu titik dan garis tersebut lurus. Nah, gitu teman-teman. Sampai sini paham ya? Ini sangat mudah sekali. Pokoknya dua garis dalam satu titik itu namanya bertemu dalam satu titik itu namanya sudut. Nah, jadi kalau misalnya lengkung, bengkok dan lain sebagainya tidak disebut garis. Di matematika sebenarnya udah diajari sama Bapak ya, kira-kira minggu yang lalu. Nah, silakan dikerjakan ini di halaman 7, teman-teman. Beri tanda centang garis yang membentuk sudut. Jadi kira-kira misalkan nomor 1 ini membentuk garis sudut enggak? Seperti yang Bapak tadi jelaskan, yang namanya sudut itu dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Nah, itu namanya sudut. Nah, ini disebutnya sudut ya. Maka kalau misalnya tidak lurus tidak disebut sudut. Nah, kalian teliti tuh di halaman 7. Mana yang disebut sudut, mana yang bukan. Kalau misalkan sudut, maka kalian beri tanda centang. Kalau misalkan tidak sudut, maka kalau misalnya tidak membentuk garis sudut, maka kalian silang. Gitu teman-teman ya. Sangat mudah kan? Sangat mudah sekali. Kita lanjutkan di halaman berapa? Halaman 8. Halaman 8 ini himne pramuka. Apa itu himne pramuka? Himne pramuka itu adalah nyanyian wajib atau nyanyian pokok yang diciptakan oleh orang tertentu untuk pramuka. Ini siapa yang penciptanya? Ini himne pramuka Indonesia oleh ciptaannya Haji Muthohar ya. Kalian bisa nyanyi ya teman-teman di rumah. Mari kita nyanyi bersama-sama himne pramuka. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia tanah airku, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa teman-teman dicari di YouTube ya teman-teman ya. Kita lanjutkan di halaman berapa? Pembelajaran kedua, yaitu bagi Nusa. Nah, ini murid-murid kelas 3 sedang mengikuti kegiatan pramuka. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka mendengarkan nasihat Kak Rama, pembina pramuka. Nah, kalian nanti ikut kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka itu sangat penting bagi kehidupan. Kita lanjutkan di halaman 10. Di halaman 10 ini Garuda Pramuka Pancasila. Nah, dalam pembelajaran pramuka itu diajarkan tentang yang namanya Pancasila serta simbol-simbolnya. Tentu kalian sudah ingat ya, simbol-simbol pramuka, simbol-simbol Pancasila. Mari kita baca dulu teman-teman. Garuda Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila merupakan dasar Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan 5 simbol dapat kita lihat pada perisai burung Garuda. Perisai itu mana sih? Perisai itu ini nih teman-teman. Ini namanya perisai ini. Nih, ini namanya perisai. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu namanya perisai. Adapun Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara adalah simbol mewakili suatu negara di dunia internasional. Jadi lambang negara itu mewakili lambang di dunia internasional. Artinya teman-teman,
Kalau Indonesia, lambang simbol negaranya itu Garuda, burung Garuda. Ini burung Garuda ini terilhami atau misalkan diambil oleh Soekarno, yaitu dari burung apa? Burung elang Jawa. Jadi burung elang Jawa itu burung yang kuat gitu. Jadi Indonesia dengan adanya burung elang Jawa itu dia menjadi kuat. Kalau misal simbol Amerika itu burungnya burung elang ya. Cuman beda dengan burung elang kita. Nah, kalau misalnya Inggris, apa simbol itunya? Simbol negaranya yaitu adalah tiga tiga singa ya, three lion gitu. Dan setiap negara memiliki simbolnya masing-masing. Kita lanjutkan teman-teman. Kemudian Garuda Pancasila melambangkan kebesaran, kebijakan, dan kekuatan. Garis bawah ini bahwa lambang Pancasila itu melambangkan kebesaran, bahwa Indonesia negara yang besar, kebijakan, kemudian bijak Indonesia juga, dan memiliki kekuatan. Rancangan awal Garuda Pancasila berasal dari cerita wayang. Jadi Indonesia ini berasal dari cerita wayang ya, karena memang Indonesia itu berjuang bukan adalah dalam satu suku saja, karena Indonesia banyak suku. Yang paling besar itu, yang paling berjuang adalah suku Jawa. Setelah burung, nah ini yang Bapak tadi ceritakan. Setelah disempurnakan, Garuda Pancasila disesuaikan dengan hewan asli, yaitu burung elang Jawa. Beberapa penjelasan tentang Garuda Pancasila adalah sebagai berikut. Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan. Nah, ini ingat-ingat ini, kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Maksudnya apa filosofinya menghadap kanan? Bahwa orang Indonesia cenderung terhadap kebaikan. Kanan kan menunjukkan kebaikan ya. Sayap Garuda Pancasila berkembang lebar siap untuk terbang. Maksudnya bangsa Indonesia akan berkembang terus menuju kemajuan yang lebih mengikuti zaman, terus mengikuti zaman ya. Terbang tinggi maksudnya. Pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai berisi simbol-simbol Pancasila. Nah ini bintang, ini sila pertama dan lain sebagainya. Kaki Garuda Pancasila memiliki cengkraman pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bangsa Sangsakerta, yang artinya yaitu apa teman-teman? Walaupun berbeda-beda tapi satu tujuan. Baik teman-teman, yang di bawahnya ayo jawab, silakan dikerjakan teman-teman ya. Kemudian ini juga dikerjakan. Jadi halaman berapa? Halaman 10 dikerjakan, langsung lompat di halaman 12 dikerjakan. Silakan teman-teman. Kemudian pelajaran selanjutnya olahraga. Nah, ini ada jenis-jenis lompat. Pertama yaitu lompat satu, melompat dan bersila satu kaki. Jadi pertama kriteria lompat atau macam lompat pertama dengan satu kaki dan sambil bersila, diangkat berarti di atas lutut ya, kaki yang pertama. Terus yang kedua, jenis lompat yang kedua yaitu melompat dengan satu kaki tanpa bersila. Nah kalian kita bisa lakukan di apa? Di nanti ya, di minggu depan. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi. Jangan lupa tugas-tugas yang dikerjakan. Tapi akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.